Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketujuh yang bertajuk Asas untuk Nubuatan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk sekolah sahabat kita, pelajaran 7, asas untuk nubuatan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, "Setelah itu kudengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mahu pergi bagi kita? Maka kataku, ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Nah, apa asas untuk nubuatan yang akan kita bahas pada minggu ini? Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita berdasarkan ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Dan ada baiknya kita baca ayat ini supaya ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Pendahuluan sekolah sahabat. Takhta Tuhan adalah pusat kawalan bagi seluruh alam semesta. Di sekelilingnya terdapat makhluk suci yang dikenali sebagai kerub, yang merupakan makhluk paling hampir dengan Tuhan. Mereka memimpin pasukan malaikat dan melaksanakan perintah Tuhan dengan setia. Sejak dosa memasuki dunia, peranan kerub dalam hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi sangat penting. Mereka bukan sahaja penjaga kesucian Tuhan, tetapi juga utusannya yang dihantar untuk membantu manusia dalam rancangan keselamatan. Melalui nubuat yang dinyatakan dalam Alkitab, Tuhan mendedahkan kepada kita dunia rohani yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tirai antara dunia nyata dan alam ilahi dibuka, dan kita dapat melihat bahwa kerub sentiasa berada di sisi takhta Tuhan, bersedia menjalankan kehendaknya demi kebaikan umatnya. Nah, untuk mempelajari pelajaran kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, topik pertama, yaitu ini aku, utuslah aku. Pertanyaan, siapa yang diutus? Apa motivasi yang mendorong mereka yang diutus ini? Firman Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 6 katakan, "Kemudian satu daripada para malaikat serafim itu terbang ke arahku dengan membawa bara api yang diambilnya dengan penyepit dari atas mezbah." Nah, bayangkan diri Anda disinari oleh cahaya yang begitu terang dan istimewa, sehingga segala pikiran dan emosi Anda tersingkap sepenuhnya. Itulah pengalaman Nabi Yesaya ketika dia melihat takhta Tuhan. Apa reaksinya? "Malangnya aku binasa." Yesaya 6 ayat 5. Nah, kemudian satu makhluk yang berapi dalam bahasa Ibrani disebut serafim. Makhluk itu berhenti menyanyi memuji kekudusan Tuhan, lalu mengambil bara api dari mezbah dan menyampaikan berita pengampunan kepada Yesaya. Dosanya telah dihapuskan. Sudah tentu serafim itu tidak mengampuni dosa Yesaya. Dia hanya menyampaikan message dari Tuhan. Karena itulah fungsi utama makhluk kudus seperti kerub dan serafim, yaitu menjadi penyampai kehendak Tuhan. Sejak saat itu, Yesaya juga dipanggil untuk menjadi penyampai message Tuhan. Menariknya, Yesus sendiri berkata tentang Yohanes Pembaptis, seorang lagi utusan Tuhan sebagai pelita yang menyala dan bercahaya. Yohanes 5 ayat 35. Nah, di skrin Anda dan saya ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu 2 kerub. Pertanyaan, apa kerub itu? Apa fungsi kerub itu? Apa kaitan dengan manusia? Kejadian 3:24 mengatakan, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Alkitab pertama kali memperkenalkan kita kepada makhluk yang dikenali sebagai kerub sejurus selepas kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa.
Nah, apakah tugas yang Tuhan berikan kepada mereka? Kerub ditugaskan untuk menjaga, tanda kutip, menjaga jalan ke pohon hayat. Maksudnya, mereka ditugaskan untuk menghalang manusia daripada memasuki semula Taman Eden. Namun, kehadiran mereka bukanlah menakutkan. Sebaliknya, mereka menjadikan pintu masuk ke Eden sebagai satu gambaran kecil takhta ilahi, tempat di mana kasih karunia mengalir keluar. Perkataan Ibrani yang diterjemahkan sebagai tanda kutip menempatkan syakam juga digunakan untuk menggambarkan bahwa Tuhan bersemayam, tanda kutip bersemayam, di dalam Ka'bah suci. Daripada perkataan inilah muncul istilah Shekinah yang merujuk kepada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas tabut perjanjian. Di antara kerub-kerub itu menggambarkan takhta Tuhan. 1 Tawarik 13 ayat 6, Yesaya 37 ayat 16. Nah, apakah peranan mereka di takhta itu? Mereka menyembah Tuhan dan melaksanakan perintahnya secara langsung demi kepentingan mereka yang akan mewarisi keselamatan. Wahyu 4, Wahyu 5, dan Ibrani 1 ayat 14. Nah, di skrin Anda ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu seperti bara api yang menyala. Pertanyaan, apa makna bara api ini sebenarnya? Wahyu 4 ayat 6 mengatakan, di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu yang seperti lautan kaca, jernih seperti hablur. Di sekeliling takhta itu terdapat 4 makhluk, satu di setiap sisi. Bahagian depan dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. Nah, gambaran tentang kerub yang mengelilingi takhta Tuhan seperti yang dicatat oleh Yesaya, Yehezkiel, dan Yohanes menunjukkan persamaan yang sangat menarik. Pertama, di dalam Yesaya 6 ayat 1-4, makhluk berapi yang juga adalah serafim mempunyai 6 sayap. Mereka memuji dengan pujian kudus, kudus, kudus. Mereka memenuhi bait suci dengan asap. Kedua, Yehezkiel 1 ayat 5 hingga 14. Seperti obor api, mempunyai 4 sayap, mempunyai 4 wajah, manusia, singa, lembu, dan burung helang. Mereka bersinar terang. Kemudian yang ketiga, Wahyu 4 ayat 6 hingga 8, yaitu makhluk hidup, mempunyai 6 sayap. Mereka memuji dengan pujian kudus, 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 seperti singa, anak lembu, manusia, dan burung helang, penuh dengan mata. Nah, kerub bersinar dan bercahaya, yaitu mata yang banyak melambangkan cahaya terang dan kebijaksanaan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Semua makhluk ciptaan Tuhan diciptakan untuk memantulkan kemuliaannya, baik manusia yang dijadikan menurut gambarnya, maupun makhluk malaikat yang duduk di sisi takhtanya yang mulia. Di skrin kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Baik, kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Tuhan di tengah umatnya. Pertanyaan, apa makna Tuhan di tengah umatnya? Wahyu 4 ayat 7 mengatakan, makhluk yang pertama rupanya seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat rupanya seperti burung helang sedang terbang. Gambaran tentang kerub dalam ayat ini adalah sepadan dengan bendera 4 suku utama Israel, yaitu Efraim, gambarnya lembu, dan gambarnya helang. Ruben, muka manusia, dan Yehuda, anak lembu, yang berkemah di keempat-empat sisi kemah suci, di kemah suci. Yehezkiel 1 dan Wahyu 4 ayat 7. Nah, Yerusalem baru juga digambarkan dengan susun atur yang sama, yaitu terdapat 12 pintu gerbang, 3 pada setiap sisi dari 4 arah mata angin. Wahyu 21 ayat 12 hingga 13. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mahu berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh umatnya, sama seperti Dia dikelilingi oleh kerub yang memuliakannya. Tuhan rindu agar kita tinggal bersamanya. Hasrat ini akan menjadi kenyataan sepenuhnya apabila Yesus datang kembali dan membawa kita bersamanya pada kedatangannya yang kedua kali.
Namun begitu, kita tidak perlu menunggu sehingga saat itu untuk merasakan kehadiran Tuhan. Melalui Kristus, kita telah diberi tempat di hadapan taktanya secara rohania. Efesus 2 ayat 4 hingga 6. Dan di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kelima terakhir, kejatuhan Lucifer. Pertanyaan, bolehkah Lucifer jatuh sedangkan dia diciptakan sempurna oleh Tuhan? Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, kemudian tiba-tiba aku melihat anak domba berdiri di puncak gunung Sion, dan bersama-samanya 144.000 orang dengan namanya dan nama Bapaknya tertulis di atas dahi mereka. Malangnya tidak semua kerub menjalankan tugas mereka dengan setia. Ada satu kerub yang walaupun dipenuhi dengan kemuliaan dan keindahan, menyangka bahwa segala kemuliaan itu berasal dari dirinya sendiri dan bukan dari Tuhan. Lucifer dan malaikat-malaikatnya pernah berada di tanda kutip gunung Tuhan, tetapi mereka telah dihalau dari situ. Tempat mereka akan digantikan oleh mereka yang setia kepada anak domba. Wahyu 14. Melihat keajaiban yang luar biasa ini, makhluk surgawi itu menyanyi dalam satu suara, Engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan membuka meterainya, karena engkau telah dibunuh dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam Allah untuk menyembah Allah kita dan memerintah di bumi. Wahyu 5 ayat 9 hingga 10. Nah, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, semua makhluk surgawi ini mempunyai satu tujuan utama yang sangat mereka minati, yaitu gereja Tuhan di dunia yang penuh kerosakan. Mereka bekerja untuk Kristus di bawah perintah Tuhan. Perintahnya bagi menyelamatkan sepenuhnya semua yang memandang kepadanya dan percaya kepadanya. Kecerdasan surgawi ini bergerak pantas menjalankan misi mereka. Mereka bersatu dalam satu ikatan suci dengan tujuan mulia untuk menyatakan kuasa, belas kasihan, kasih dan kemuliaan juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit. Dalam pelayanan mereka, bala tentara surga menjadi contoh bagi gereja Tuhan. Kristus bekerja demi mereka di istana surga, mengutus utusannya ke seluruh dunia untuk membantu setiap jiwa yang menderita dan berharap kepadanya. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita boleh menyimpulkan. Pertama, kerub dan makhluk surgawi memuliakan dan melayani Tuhan. Kerub dan serapim digambarkan sebagai makhluk surgawi yang mengelilingi takhta Tuhan, memujinya dan melaksanakan perintahnya demi kesejahteraan umat manusia. Kedua, peranan simbolik dan rohaniah pada kerub. Kehadiran kerub di Eden, di Ka'bah dan di dalam penglihatan para nabi menunjukkan keinginan Tuhan untuk bersemayam bersama umatnya dan membawa keselamatan kepada mereka yang setia. Ketiga, Lucifer, kerub yang jatuh, digantikan oleh mereka yang setia kepada anak domba. Bala tentara surga dan gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu dalam misi menyatakan kasih dan kuasa Kristus yang telah bangkit. Jadi sahabat yang dikasih dalam Kristus, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita sementara kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami, menolong kami sehingga kami mengerti pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.